warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok D yang beranggotakan saya sendiri, Peldayanti, saya Lendia Mulyani, Ramadatul Ilham, dan Nabila. Kami akan menerangkan mengenai PPH final atas hadiah, undian, dan konstruksi jasa. Dimana untuk presenter pertama akan saya presentasikan sendiri. Pertama kita masuk ke dalam pengertian dari hadiah undian. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Nah, hadiah undian ini dibedakan dengan hadiah lainnya seperti hadiah atau penghargaan perlombaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Nah, kalau hadiah atau penghargaan perlombaan merupakan hadiah atas penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Nah, terakhir, kalau untuk penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan presentasi dalam kegiatan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam wajib pajak hadiah undian. Wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian tersebut. Dan selanjutnya untuk objek pajaknya adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel berbintang. Nah, kalau ada juga yang tidak termasuk ke dalam hadiah undian ini, yaitu yang dikenakan pajak, yaitu seperti hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Jadi kalau misalnya ada yang dapat hadiah tanpa diundi, dia tidak masuk ke dalam hadiah undian. Nah, selanjutnya yaitu hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tarif dan pengenaan dan dasar pengenaan pajak hadiah undian. Nah, untuk besar tarif PPH ini adalah 25% besarnya, dan untuk dasar pengenaan pajaknya berupa jumlah bruto hadiah undian. Nah, PPH terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dengan dasar pengenaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pemungut dan pemotong. Pemungut PPH atas hadiah undian adalah penyelenggara undian, baik orang pribadi ataupun badan, kepanitiaan, organisasi maupun penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian, dan sebagainya. Nah, untuk pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank, persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Peldayanti. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 PMK 03 2008. Yang pertama itu pengertian. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi pada jasa konstruksi ini kita berfokus kepada tiga. Yang pertama yaitu terhadap perencanaan pekerjaan konstruksi, yang kedua pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang kedua itu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
di mana masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Kemudian itu perencanaan konstruksi. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lainnya. Jadi perencanaan di sini kayak kita menggambar suatu bangunan. Jadi gambar tersebut kita bukukan dalam bentuk dokumen untuk diberikan kepada pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, kemudian pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Pelaksanaan konstruksi ini biasanya disebut dengan pekerja atau kuli yang mewujudkan setelah kita membuat gambar tadi. Lalu kita bekerja untuk membuat gambar yang sebelumnya sudah didesain, yang telah didesain oleh bagian perencanaan. Kemudian pengawasan konstruksi. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Jadi pengawasan ini seperti mandor, dia mengawasi para pekerjanya mulai dari awal pekerjaan sampai bangunan itu selesai. Kemudian pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Kemudian penyedia jasa. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Kemudian nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan, di mana isi dari nilai kontrak ini perjanjian antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi ini. Baiklah, setelah kita mengetahui itu tadi pengertian dari PPh final jasa konstruksi, selanjutnya kita akan membahas tentang wajib pajak, objek pajak, serta tarif dan dasar pengenaan pajak PPh final jasa konstruksi. Yang pertama itu wajib pajak. Ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelayan konstruksi, pengawas konstruksi, maupun sub-subnya. Sedangkan objeknya di sini adalah jasa. Jasa berupa perencanaan konstruksi, pelayanan konstruksi, dan pengawas konstruksi. Selanjutnya kita masuk ke tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif dan dasar pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi adalah yang pertama, pelaksanaannya. Jika penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka tarif dasarnya itu 2%. Jika penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tarif dasar pengenaannya itu 4%. Jika penyedia jasa selain dua yang telah saya sebutkan, itu tarifnya 3%. Kita lihat dari perencanaan atau pengawasannya. Yang pertama,
jika penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha, maka tarif dasar pengenaannya itu 4%. Jika penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tarif pengenaannya itu 6%. Itulah tarif dasar dari pengenaan pajak PPh final jasa konstruksi. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian dari apa itu jasa konstruksi. Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, yang masing-masingnya beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan. Dari pengertian dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut, maka dalam masyarakat terbentuklah kata-kata usaha jasa konstruksi, di mana dalam usaha jasa konstruksi tersebut muncul dua istilah penting, yaitu si penyedia jasa dan si pengguna jasa. Di mana penyedia jasa merupakan orang yang memberikan jasa di bidang konstruksi, sedangkan si pengguna jasa di sini merupakan orang yang menggunakan jasa dari si penyedia jasa konstruksi tersebut. Orang tersebut dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, maupun instansi pemerintah. Selanjutnya masuk ke poin-poin dari pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Di sini telah ada beberapa poin-poin yang telah kami rangkum dari buku Siti Resmi edisi 10, di mana poin yang pertamanya yaitu PPh yang dipotong oleh pengguna jasa disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Di sini kata-kata yang perlu diperhatikan yaitu dipotong oleh pengguna jasa. Maksud dipotong oleh pengguna jasa di sini adalah di mana pengguna jasanya itu telah ditunjuk oleh DJP sehingga dia dapat melakukan pemotongan terhadap PPh dari si penyedia jasa tersebut. Kemudian pengguna jasanya ini dapat berbentuk instansi pemerintah, badan usaha tetap, subjek pajak dalam negeri, ataupun wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di mana PPh yang telah dipotong tersebut oleh si pengguna jasa disetorkan ke Kementerian Keuangan, disetor ke kas negara dapat melalui kantor pos ataupun bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Disetornya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemotongan pajak. Yang kedua yaitu PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Di sini bedanya PPh-nya itu disetor sendiri oleh si penyedia jasa, sedangkan yang pertama PPh-nya dipotong oleh si pengguna jasa. Penyedia jasa di sini dapat berupa PT. Contohnya di Indonesia seperti PT Adikarya, PT Amarta Karya, PT Utama Karya, ataupun PT-PT penyedia jasa konstruksi lainnya yang ada di Indonesia. Di mana penyetorannya itu dari PPh-nya paling lambat, penyetoran atau pembayarannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Yang ketiga yaitu pembayaran atau penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak, ataupun dapat menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Yang keempat yaitu pemotong pajak memberikan tanda bukti potong setiap dilakukan pemotongan. Seperti si pengguna jasa tadi, setelah dia melakukan pemotongan pajak, maka dia harus memberikan tanda bukti potong atas pemotongan pajak itu kepada si penyedia jasa. Yang kelima yaitu SPM paling lambat 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak. Di sini di sini bukan SMP tapi SPM, yaitu surat pemberitahuan masa, di mana si pengguna jasa atau penyedia jasa harus menyampaikan SPM-nya paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak bagi si pengguna jasa atau penerimaan pembayaran bagi si penyedia jasa. Yang keenam, yang terakhir, pajak terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang.
pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh si penyedia jasa, maka pajak tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPH. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah dan kata mohon dimaafkan.